Dia mau ekspansi ke Wei. Apa kata raja tadi? Kenapa ekspansi? Kita hidup damai aja gitu. Kenapa penasihat penasihat pintar nih guys ya? Terkenal paling pintar waktu itu Cina legendanya gitu, Zhuge Liang namanya kan. Bisa-bisa aja sang raja yang mamah bodoh ini ya, apa berkata, kenapa nggak kita hidup damai aja, penasihatku gitu, ya. Kenapa kita harus menyerang Wei? Apa kata Zhuge Liang yang cerdas ini guys? Ya, jawabannya ya ini yang harus anda pahami, ya. Kalau kita damai, tidak menyerang Wei, ya, ini kerajaan kita ini hanya akan bertahan 5 paling lama 10 tahun saja. Setelah itu perusahaan ini, kerajaan ini akan diserang oleh Wei. Karena pada waktu itu ada nama kerajaan Wei, juga kerajaan lain, tapi Wei ini paling betul guys. Ekspansi sana sini, ekspansi. Kakao itu kan luar biasa. Dia orangnya betul-betul sangat pengen menguasai semuanya. Makanya ekspansi sana kemari, invasi sana kemari gitu kan. Juga dia paham 5 tahun nih oke, mungkin masih aman, 10 tahun mungkin. Tapi lebih dari itu siapa yang jamin coba? Karena kakao akan kembali menyerang, invasi. Jadi mau nggak mau kita harus invasi duluan gitu. Kita harus kuasai, satukan Cina. Jadi waktu itu adalah penyatuan Cina gitu kan. Makanya jadi perang gitu. Sama kayak kita kemarin waktu TNI melakukan pembebasan Irian Barat. Itu kan perang melawan orang-orang yang belum bersatu di sana untuk menyatukan kan. Nah, jadi pada waktu itu beda dengan sekarang. Sekarang sudah bersatu. Cina sudah bersatu, Indonesia sudah bersatu, nggak perlu lagi perang guys. Jadi perang itu adalah untuk penyatuan, paham ya? Untuk menyatukan di bawah satu kepemimpinan. Nah itu pada waktu semua ingin jadi pimpinan waktu itu. Romawi di bawah barat pengen jadi pimpinan, Romawi Timur juga, kerajaan Persia juga. Maka mereka akan invasi. Mereka pengen di bawah mereka rajanya semua. Julius Caesar dulu kan di Romawi. Jadi itu yang berlaku pada waktu itu guys. Jangan disamakan dengan sekarang ya. Makanya Anda paham akan hal itu. Dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Ya. Makanya kalau sekarang kan Islam dikembangkan dengan dakwah kan. Karena nggak ada yang kayak dulu. Romawi Barat udah nggak ada. Romawi Timur udah nggak ada. Perang salib nggak ada. Tapi kalau nanti timbul lagi ya, Islam akan kembali ekspansi dengan pedang lagi. Maka di akhir zaman itu ya, nanti akan terjadi lagi ya. Di akhir zaman nanti masing-masing akan saling mengekspansikan lagi. Israel sekarang udah mulai kan untuk ekspansi di Palestina ya. Nanti akan ada gitu. Makanya baca hadis ya. Nanti yang menguasai dunia ini adalah kaum muslimin di bawah kekhalifan Imam Mahdi. Itu melalui ekspansi. Karena mereka melakukan ekspansi juga. Nanti ekspansi akan terjadi lagi. Masa-masa peperangan terjadi lagi. Ya, nanti dari zaman. Nah, itulah yang dimaksud oleh Ustaz Ali Baslama. Dulu ada periode itu, nanti akan ada lagi di akhir zaman, guys. Nah, jadi ada fase-fase periode sebar Islam dengan dakwah, ada dengan pedang. Pedang itulah ketika zaman masing-masing saling menginvasi yang lain. Untuk survive tentu harus kuat. Ya. Jadi sebelum menginvasi dulu ya. Atau ya diinvasi kayak Belanda ya. Belanda dulu ya. Itu ibaratnya kalau Belanda menginvasi Indonesia, itu harusnya invasi Indonesia itu mengalahkan Belanda dan menginvasi Belanda. Biar Belanda itu tidak bisa menginvasi Indonesia. Dan itu terbukti ketika Indonesia ya memproklamirkan kemerdekaannya tahun 45, apakah merdeka? Belum. Belanda datang dengan sekutunya, nikah, menjajah kembali Indonesia, hendak menjajah Indonesia kembali. Kenapa? Karena Indonesia tidak invasi ke Belanda, paham ya? Ketika waktu Indonesia itu mengumumkan kemerdekaannya, lalu Soekarno itu memerintahkan pada TNI, ayo kita invasi Belanda. Belanda tidak akan bisa invasi Indonesia. Kenapa? Mereka invasi duluan. Karena waktu itu Belanda tidak diinvasi, ya, yang ada Belanda menjajah Indonesia, menginvasi Indonesia dan tidak dibalas, ya. Jadi sama kayak tadi itu, akan dibalik lagi Belanda gitu. Ya, jangan Indonesia. Nah, untungnya para pejuang kita bisa mengalahkan Belanda pada waktu itu, guys. Tapi tetap ada perjanjian Renville waktu itu ya, yang merugikan Indonesia, yang dilakukan oleh komunis ya, Amir Sarifuddin ya. Nah, itu tokoh komunis ya, beragama Kristen, yang kata Luis Pasio itu tadi dulu itu, atau Tartu Tambaragi, Gracia Pelo ya, main di video itu Yuli, mengatakan itu adalah pahlawan.
tidak dia pengkhianat. Karena dia merugikan Indonesia dalam perjanjian Renville, dan dia malah merontak dengan di bawah dengan menggandeng musuh, guys, memberontak pada NKRI yang waktu itu berdiri. Jangan dilupakan sejarah itu. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Ya, karena waktu itu semua saling ekspansi, ya. Makanya ada misi Gospel Glory. Tapi ingat ya, Indonesia dulu kalah. Kenapa? Dijajah. Karena Indonesia nggak ekspansi. Orang yang nggak ekspansi akan akan diekspansi. Indonesia dulu nggak menginvasi Belanda kan? Ya diinvasi Belanda. Udah merdeka nggak juga invasi Belanda kan? Ya diinvasi Belanda lagi yang dua kalinya, guys. Makanya ada agresi militer Belanda yang kedua di tahun 48 itu. Itu makanya yang berlaku itu adalah zaman perang itu adalah ada menginvasi atau tidak atau diinvasi. Itu yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah. Itu yang terjadi pada masa itu. Karena memang zamannya seperti itu, guys. Jangan samakan yang zaman sekarang, gitu kan. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu, gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan, ini memang peperangan. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jadi, buat teman-teman yang berkata bahwa Islam masuk Indonesia tanpa perang, tanpa kekerasan, teman-teman sedang berdusta. Nah, kita tidak berdusta. Kenapa saya katakan ya? Ingat ya, Islam masuk ke Indonesia. Ya, Kompadri itu memang orang Indonesia. Ya. Dia hanya mengembalikan orang Indonesia yang Muslim, waktu itu mayoritas Muslim, untuk kembali pada syariat. Paham ya? Jadi dakwah Islam itu ya, sebagian besar ke kaum Muslimin juga akan kembali pada syariat. Paham ya? Karena Indonesia waktu itu sudah Muslim mayoritas. Cuman mereka ngajak untuk kembali pada syariat. Beda sama Belanda yang memang betul-betul misinya mengkristenkan Indonesia dengan gospelnya itu, guys. Inisiasi oleh Paus. Langsung Paus turun tangan menginisiasi dari Vatikan, kerajaan Portugis Kristen dan Spanyol Katolik kepada seluruh dunia untuk mengkristenkan dunia, guys. Makanya mereka pakai dalil apa? Ya, pergilah ke seluruh dunia dan jadikan semua murid bangsaku. Itu dalil mereka untuk melaksanakan misi suci mereka, ya, yaitu gospel tadi. Apa ayatnya, guys, dalilnya? Ya, sekali lagi, pergilah seluruh dunia dan jadikan mereka bangsaku. Murid-muridku, semua bangsa murid-muridku. Nah, itu yang dilakukan oleh Portugis dan Belanda dulu. Ya, datang ke dunia dan menjadikan mereka Kristen. Padahal itu bukan kata Yesus. Yesus berkata seperti itu. Yesus berkata, aku diutus hanya bagi domba hilang di umat Israel. Janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain, pergilah hanya kepada domba-domba hilang di umat Israel. Itu kata Yesus. Itu yang ngomong itu, guys, itu orang lain. Itu diakui sebagai tambahan. Itu menurut dari 74 pakar peneliti Alkitab dari Universitas Harvard. Mereka meneliti kalau ada ayat tambahan, yaitu yang di Alkitab Mula-Mula nggak ada, boleh tambahkan. Kemudian itu kita percaya. Kenapa? Karena logikanya nggak mungkin Yesus ngomong pelin-pelan atau dia melihat sendiri, karena nggak mungkin. Dia adalah orang yang konsisten. Kalau dia bilang aku diutus hanya bagi Israel, nggak mungkin dia menyuruh orang pergi keluar Israel. Kalau dikatakan dia janganlah pergi Samaria atau kota-kota lain, pergilah hanya pada Israel, nggak mungkin dia menyuruh orang seluruh dunia bangsa, nggak mungkin, guys. Itu karena itu kan menjadikannya orang yang tidak konsisten dan pelin-pelan dan melihat sendiri. Kita nggak percaya Yesus seperti itu, guys. Penyebaran Islam dengan perang dan kekerasan pada perang Padri adalah sejarah yang sudah tidak bisa ditutupi atau dipungkiri. Jika kamu tidak suka dengan agama yang disebarkan dengan perang dan kekerasan, seharusnya kamu keluar aja deh. Iya, keluar dari Kristen, ya. Saya katakan keluar dari Kristen karena Kristen disebarkan dengan penjajahan, ya, dengan perang dan kekerasan. Anda bayangkan kekerasan dan perang yang kobarkan oleh penjajah Belanda kepada rakyat Indonesia. Itulah cara mereka menyebarkan agama Kristen dengan misi Gospel Glory, pergilah ke seluruh dunia dan jadikan seluruh bangsa muridku. Dari agama Islam, Indonesia yang sekarang ini menjamin kebebasan setiap warganya untuk memeluk agama sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Yang kedua, Belanda tidak pernah memaksa orang untuk masuk Kristen. Sedangkan kaum Padri ini menghancurkan kerajaan Pagaruyung, menjajah sebagian tanah Batak untuk salah besar, ya. Yang menjajah itu Belanda, sekali lagi.
Mereka memaksa. Anda lihat banyak film-film pemaksaan Belanda, penjajahan. Mereka memaksa ya. Makanya tanpa lagi dia sering nonton film perjuangan dia. Dia nggak pernah nonton film perjuangan tadi. Ya. Ya. Coba ada putar dah. Banyak itu orang Islam dipaksa masuk Kristen oleh penjajah Belanda. Ya, dipaksa guys. Penjajah Belanda memaksa orang Islam masuk Kristen. Ya, karena mereka bawa bedil, bawa meriam. Itu gunanya untuk apa? Untuk berdakwah? Tidak, mereka berdakwah dengan bedil. Ingat, ya, penjajah Belanda, Kristen itu berdakwah lewat bedil. Jadi moncong bedil mereka dan meriam mereka itulah sarana mereka berdakwah gitu. Kalau mereka memang berdakwah seperti dikatakan Taparagi, ke Indonesia datang berdakwah nih, ya. Kalau dikatakan penjajah Belanda itu datang berdakwah, ngapain mereka bawa bedil? Ngapain mereka bawa meriam? Ngapain mereka bikin benteng di sini? Ya, coba. Anda berdakwah, anggaplah ke Amerika. Anda bawa bedil nggak? Bawa meriam nggak? Bikin benteng nggak di Amerika? Enggak. Kalau Anda berdakwah. Tapi faktanya Belanda datang ke Indonesia itu bawa bedil, bawa meriam, bikin benteng. Untuk berdakwah? Tidak. Untuk memaksa Indonesia untuk merampok, ya, menguasai, menjajah dan menyebarkan agama Kristen. Itu sarannya melalui bedil-bedil meriam mereka, guys. Jadi jangan bohong dan putar balik sejarah, gitu, ya kan? Jadi saya masuk Kristen yang keji itulah orang-orang Kristen, ya, karena mereka misinya adalah gospel glory lewat penjajahan. Penjajahan tuh nggak ada yang nggak kejam, guys. Nama penjajah itu pasti kejam. Ada lihat bagaimana kekejaman mereka di Indonesia dulu, di Amerika terhadap suku suku Indian, di Australia terhadap suku aborigin juga, di Afrika, di mana-mana, guys. Indonesia miskin karena penjajahan Belanda dengan misi gospelnya juga, guys. Itu menyebarkan Injil. Seorang masuk Islam dengan keji. Orang-orang yang tidak mau masuk Islam dirampok, diperbudak, diperkosa, dan dibunuh. Itu bohong besar. Ada nggak catatan orang Indonesia diperbudak oleh pribumi? Nggak ada. Yang memperbudak kita tuh Belanda, guys. Ya, penjajah. Ya, kalau lalu dilakukan oleh Jepang juga. Kita ada kerja paksa, ya. Anda tanya deh nenek kakek moyang kita, ya, kakek nenek kita. Coba. Bagaimana mereka diperlakukan oleh para penjajah? Mereka dirampok, sawahnya, hartanya dirampok Belanda, diperbudak juga mereka. Dan mereka yang punya tanah itu mereka pula mengerjakan, mereka pula bagi hasil pada Belanda. Mereka hanya menerima sedikit, bahkan tidak menerima sama sekali. Banyak juga orang Indonesia pribumi yang diperkosa oleh Belanda. Jadi kalau Anda lihat film-film perjuangan, guys, ya, penjajah Belanda itu bukan hanya memperkosa orang Indonesia, tapi orang-orang di jajahan yang lain. Di Amerika orang Indian diperkosa juga kan, orang Indian diperkosa, orang Aborigin diperkosa, orang-orang di negara lain diperkosa, guys. Itulah kejamnya penjajah Belanda. Ya, dengan mengibarkan misi gospelnya. Anda jangan mau terbalikkan sejarah. Gitu. Kok bisa-bisanya ada yang berkata bahwa Kristen yang disebarkan melalui penjajahan? Iya. Ternyata misinya berarti gospel glory itu artinya apa? Gospelnya itu apa artinya? Bukan Injil. Jangan bohong lah tambah lagi, ya. Agama Anda itu memang disebarkan oleh penjajahan. Itu fakta. Itu jajakan sekolah gitu. Jangan Anda ubah kurikulum itu, ya. Saya dari kecil belajarnya itu, guys. Jadi jangan Anda putar balik sejarah gitu. Ya, mereka Belanda menjabarkan agama Kristen dengan langsung dari Vatikan oleh Paus, pinta Paus langsung kepada kerajaan Portugis, Belanda, Spanyol juga, guys. Ini namanya maling teriak maling. Fitnah untuk menyebarkan kebencian terhadap Kristen. Yang fitnah itu Anda agar orang benci Islam, ya. Faktanya Anda lah yang patut dibenci kalau mau gitu, ya. Sudah berpuluh tahun kita mempelajari tentang kekejaman penjajah Belanda, lalu Anda mau putar balikan, ya, dengan menjadikan Belanda sebagai pedagang dan bank gitu, dan kita lah yang berjuang dengan penjajah Belanda ini yang Anda katakan sebagai penjajah. Luar biasa. Pribumi menjajah pribumi. Mana ada? Yang ada tuh Belanda menjajah pribumi, guys. Menurut kamu Belanda adalah penjajah yang kejam? Lebih kejam mana dengan kaum Padri yang menjajah, merampok, memperbudak? Bohong besar, ya. Itu semua disebutnya adalah kelakuan dari penjajah Belanda dengan misi gospel glory-nya, guys. Memperkosa dan membunuh untuk menyebarkan agama. Yang ketiga,
Kristen memang bukan agama asli Indonesia, tetapi Islam juga bukan agama asli Indonesia. Islam adalah agama impor dari Arab yang banyak bertentangan dengan Nah, ingat ya. Justru Islam itu sesuai dengan Indonesia. Kenapa? Indonesia tuh orang timur. Kita nih guys, orang timur. Asia. Budaya Arab itu sesuai dengan budaya-budaya ketimuran. Lihat, budaya Arab apa itu? Tutup aurat, ngomong yang santun, sopan, adab pada orang tua. Coba breakdown deh ajaran Islam, ya. Coba aturannya banyak, nggak boleh bapak minum keras haram, pacaran pun haram guys. Ya, itu ada ketimuran. Kalau anda tahu ada ketimuran itu seperti itu, nggak kayak barat sana, ya. Coba lihat, barat identik dengan Kristen. Apa yang terjadi di barat? Coba, ya, buka aurat bebas di pantai. Coba anda lihat ya, pantai di Arab dengan pantai di Amerika. Coba, mana yang cocok dengan budaya Indonesia? Coba saya tanya, budaya pantai di Amerika atau budaya pantai di Arab? Di Arab itu tutup aurat. Cocok dengan budaya timur Indonesia guys, tutup aurat, menghindari pacaran, menghindari minuman keras, menghindari judi. Itu budaya Arab. Cocok dengan budaya Indonesia. Cocok dengan budaya timur. Ingat, ada budaya timur, budaya barat. Budaya timur identik dengan Islam. Ya, budaya timur Islam, Buddha. Ya, ingat budaya timur tuh ya Islam, Buddha, cocok tuh budaya timur. Budaya barat Kristen. Ya, buka aurat bebas, ya kan, pacaran, ya kan, apalagi ya kumpul kebo, nggak nikah gitu. Itu kan orang barat punya semua itu guys. Coba mabuk-mabukan, judi, di teks tuh di Amerika tuh apa ya, apa tuh yang paling besar judiannya di Amerika itu, apa sih namanya tuh, Texas itu guys. Jadi ya, Indonesia nggak cocok sama budaya Barat, dengan budaya Kristen nggak cocok Indonesia. Itu yang dimasukkan oleh penjajah Belanda dulu. Makanya karena nggak cocok terjadi perlawanan. Kalaulah itu cocok ya, kalau cocok nih saya katakan ya, kalau budaya Indonesia cocok dengan budaya Kristen, ya, penjajah Belanda akan diterima karena budaya cocok. Fakta kan tidak, ada perlawanan dari orang-orang kita oleh penjajah Belanda. Karena berbeda budaya, kita pakai budaya Timur, mereka pakai budaya Barat. Ingat, Kristen itu budaya Barat, ya. Islam budaya Timur, sama seperti Buddha, itu budaya Timur. Ya. Sekali lagi kalau anda katakan budaya Islam nggak cocok sama Indonesia, salah besar. Susah nggak cocok sekali. Coba anda lihat, saking cocoknya sekarang ya, banyak orang wanita tutup aurat, makin menjamur sekarang. Hanya sedikit Anda temukan wanita yang tidak tutup aurat. Di kompleks saya ini guys, itu bisa dengan jari orang nggak pakai tutup aurat, nggak pakai jilbab gitu. Malu guys. Udah ada rasa malu ketika tidak pakai tutup aurat. Kenapa? Karena itu budaya memang seperti itu. Budaya Timur tuh kita malu-malu gitu kan. Kita nggak bebas kayak Barat guys.